ingin bermanfaat buat orang lain ya. Karena saya sudah merasa, mungkin usia ya, sudah merasa oh hidup itu begini ya. Kalau saya nggak bermanfaat juga percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Teguh Hartadi, nama kerennya Pak S. Pak S. Saya seorang karyawan di salah satu perbankan di Indonesia. Saya mencoba untuk sharing aja ini, istilahnya sharing bagaimana sih memulai usaha. Awalnya saya memulai usaha adalah termotivasi ya, terpicu dengan usia ya. Sebenarnya terlambat juga sih kalau sudah tahu usaha itu memang lebih wow daripada kita jadi karyawan. Memang ada plus minusnya. Memang jadi karyawan pun ya oke, bisa juga kita mau mencapai sesuatu kalau kita memang benar-benar fokus dan benar-benar mau punya mimpi, bisa. Tapi memang lebih besar kalau kita jadi karyawan, bisa tereksplor semuanya, apa keinginan, apa cita-cita kita bisa. Kalau karyawan ya terbatas dengan itu saja, dengan sistem yang sudah kita ikuti, dengan usia yang tidak muda lagi ya. Saya sudah 50 tahun up. Itu terpikir akhirnya apa ya, saya sudah mau pensiun ya, istilah pensiun dari perusahaan apa ya, saya terlambat ini ya. Dalam kepikiran itu pengen mau mencoba apa nanti saya kalau pensiun. Saya belajar dari orang barat lah istilahnya, orang barat, orang Eropa, orang Amerika itu ternyata di usia pensiun ya. Kalau di sini pensiun, kalau di luar negeri itu nggak ada istilah pensiun. Mereka dianggap apa, senior istilahnya, malah banyak yang bisa maju, bisa lebih tereksplor dengan usia-usia di atas 50 up, itu banyak sekali. Akhirnya oh nggak ada kata terlambat ternyata ya. Akhirnya saya terpikir apa ya usaha yang menurut saya yang mudah dulu. Berpikir nggak ketemu, tapi akhirnya kalau kita banyak berpikir ya akhirnya nggak ketemu, karena kita memang dari awal tidak terbiasa dengan berusaha, jadi kita kebiasaan jadi karyawan. Akhirnya ya inilah yang sederhana. Saya lihat fenomena yang ada di Indonesia ini, banyak kafe, banyak resto kelihatan berkembang, walaupun secara kalau kita amati sungguh-sungguh ya pertumbuhannya memang besar, tapi kematiannya juga banyak ternyata, tidak semudah itu. Tapi kalau kita tidak memulai nggak akan bisa ternyata. Akhirnya tumbuh, harus berani mencoba. Itu benar sekali dari para motivator, dari teori-teori. Memang nomor satu keberanian harus mencoba. Ya memang kalau kita mau perfect harus mencoba, harus punya konsep, harus punya planning dan sebagainya. Itu juga susah kalau kita tidak berusaha tidak terbiasa dengan berwirausaha. Itu memang susah. Akhirnya ya yang sederhana di pikiran saya ini kayaknya resto. Walaupun saya sadar bahwa bermunculan usaha kafe dan resto itu dengan matinya usaha resto dan kafe itu ya hampir berimbang atau hampir banyak juga yang mati ya ternyata. Tapi nggak apa-apa, saya coba dengan konsep-konsep sederhana. Awalnya kebetulan istri saya punya hobi memasak.
bisa ngobrol awal-awal ngobrol bagaimana ininya, akhirnya ketemulah konsep kayaknya ini yang lagi tren makanan apa ya, K-pop ya Korea, Jepang itu di Indonesia agaknya banyak diminati. Akhirnya terbentuklah saya dengan konsep masakan Jepang, walaupun ini nggak perfect sih, sederhana aja. Kita belajar juga dari YouTube awalnya, masakan ini oke, kita buka resto ala Jepang, ala saja, walaupun dengan sederhana ala Jepang. Kita buka dengan resto Hayaru, kita namakan Hayaru. Itu kita juga cari di istilah bahasa Jepang, itu artinya terkenal, top, dan apa ya, lagi booming gitu ya, Hayaru resto dan cafe. Kita awal-awal dengan konsep yang tertutup dengan ruangan yang permanen, dengan ruangan ber-AC ya. Ternyata di daerah saya, kebetulan ini di daerah Bojonegoro, Jawa Timur ya, dengan APBD yang terbesar nomor 2 di Jawa Timur setelah Surabaya. Berpikir saya mungkin daya belinya orang sini luar biasa, kita buka dengan konsep tertutup. Ternyata dengan jalannya waktu kita ketemu sendiri, ternyata daya beli kita juga masih belum bisa sesuai ya. Masyarakat di Bojonegoro masih memandang resto itu sesuatu yang wah ya, sesuatu tempat makan atau tempat kuliner yang high class, masih gitu. Walaupun saya konsep ini dengan dengan secara ekonomis, secara harga, secara ekonomis. Kalau di kota-kota besar Surabaya, Jakarta itu memang harganya memang kalau di Bojonegoro nggak terjangkau. Walaupun harganya sudah kita minimalis dengan sesuai daerahnya, ternyata tempat itu juga pengaruh. Kelihatan mewah, tertutup, orang jadi enggan mau masuk, itu pasti mahal dan sebagainya. Berjalannya waktu, oke lah, mengenalkan resto itu juga lama juga di samping daya beli di Bojonegoro yang ya masih menengah lah. Akhirnya kita mulai bagaimana kalau ditambah kafe saja. Kafe itu kan agak merakyat. Akhirnya konsepnya kita rubah, tempat tertutup kita buka semua dengan konsep kafe. Saya itu orang yang enggak, istilahnya orang selengean ya, awalnya orang selengean. Jadi dari sekolah itu tidak begitu serius, hanya sekedar sekolah saja. Nanti mau masa depan apa itu tidak begitu terpikirkan. Waktu itu ya sekolah aja. Akhirnya sekolah, zaman saya itu kalau sekolah lulus SMA itu kayaknya masih ya memang nggak punya skill ya. Memang harus ini, kata orang tua, kamu harus punya apa istilahnya, senjata. Kalau mau memulai hidup itu senjata. Bahasa Jawa ini gaman ya, kamu harus kuliah. Oke, akhirnya kuliah pun tidak sesuai dengan bidang saya sebenarnya ya ini rahasia ilahi. Ya ngikut aja. Waktu itu trennya ada fakultas apa dan sebagainya, saya ikut. Waktu itu trennya ekonomi, saya kuliah di ekonomi. Singkat waktu lulus ya sekedar aja kuliah, asal lulus dapat ijazah. Bingung juga lulus mau kerja apa. Kebetulan saya lulus itu zaman resesi ya,
waktu itu, waktu zaman Orde Baru Enser itu bingung juga kerja di Surabaya, karyawan, nak PHK dan sebagainya. Akhirnya merantau juga kemana-mana, Sumatera, Kalimantan. Waktu itu akhirnya melamar ke perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan bidang saya, ekonomi. Alhamdulillah dapat di perbankan, walaupun perbankan itu ya mikro ya. Awalnya juga tidak bermimpi saya bekerja di bank, asal saya dapat kerja aja. Alhamdulillah dapat juga saya bekerja di bank. Saya juga ya sudah mulai berpikir, ternyata hidup itu memang harus diseriusi. Apa sih yang mau dicapai apa? Walaupun dengan kemampuan yang sederhana, kalau kita mau serius, insya Allah pasti ada jalan. Itu kunci saya, serius, jujur, dan sungguh-sungguh. Ya alhamdulillah secara karir walaupun tidak menonjol ya dibanding teman-teman seangkatan saya, segerombolan ya istilahnya, geng saya, ya alhamdulillah saya bisa nyampe posisi yang agak lumayan. Ya itu tadi ya, kita kan sudah bekerja apapun itu, mau bekerja karyawan, mau jadi pegawai, mau jadi wira usaha, ya memang harus serius, harus sungguh-sungguh, harus punya mimpi apa yang mau dicapai. Itu yang kuncinya. Kalau kita hanya sekedarnya, hasilnya pun akan sekedarnya. Usaha pun kayak gitu. Singkat cerita, sampai saya sudah mentok di karir pekerjaan dan mau pensiun tadi, ternyata belajar usaha itu ternyata juga bisa lebih oke. Akhirnya itu tadi di awal sudah saya ceritakan, buka kafe itu sudah mulai. Jadi ternyata untuk mengenalkan tempat usaha kita itu, kafe kita itu juga tidak semudah itu. Dari saya di sebar selebaran dan sebagainya waktu itu, ternyata ini sudah tidak dunianya lagi, ternyata dunianya sudah dunia medsos ya, teknologi sudah canggih. Akhirnya ya kita bikin medsos usaha kita, IG dan Instagram dan Facebook Gayaru. Itu pun tidak mudah ternyata. Semuanya berjalan dengan sendirinya. Dengan sendirinya ketemu, sebagus apapun saya bikin promo ya, tapi kalau nggak ada yang lihat sama aja percuma. Akhirnya ketemulah salah satu pengunjung kafe. Dia kalau datang ke kafe bawa kamera, foto-foto, bikin video bagus. Akhirnya saya tawarin dia jadi manajer kafe lah, manajer kecil-kecilan lah, manajer. Awalnya nggak berani, akhirnya saya dorong terus, mau. Saya tahu potensinya, dia di promonya bagus. Nah itu awalnya. Promo awal-awal kita beli ya di Facebook, kan juga beli di medsos kayak konten-konten yang jual untuk promo itu beli. Kalau saya gini terus ternyata ya bengkak di biaya. Akhirnya dengan cara sederhana ya, supaya ini bisa dilihat bagaimana kita supaya pengikutnya banyak. Dari para pengunjung itu kita bikinkan foto atau video waktu di kafe, mau nyanyi atau foto-foto gaya dan sebagainya, biar mereka upload sendiri di medsosnya mereka, di Facebook mereka, di IG mereka. Itu merupakan promo yang gratis buat Gayaru. Ternyata alhamdulillah ya cukup dikenal Gayaru itu juga. Itu yang mulai supaya Gayaru itu berkembang. Selang
berjalannya waktu, saya buka itu di awal-awal 3 tahun yang lalu ya, mendekat awal tahun. 3 bulan berjalan ada pandemi. Wah, berpikir lagi gimana caranya, tutup semua. Ya sempat putus asa juga saya, bagaimana kalau tutup aja lah dulu. Ternyata baru jalan 3 bulan sudah mau tutup. Dan ini awalnya saya buka usaha itu juga alhamdulillah saya punya pemikiran ingin bermanfaat buat orang lain ya. Karena saya sudah merasa, mungkin usia ya, sudah merasa hidup itu begini ya, kalau saya nggak bermanfaat juga percuma. Awalnya itu, walaupun sekedarnya lah, yang penting bisa jalan usaha itu. Tapi kenapa tidak kok? Ternyata ini menjanjikan usaha ini. Akhirnya saya berpikir oke lah, harus dikembangkan ini. Kena pandemi 3 bulan tutup, sampai mau kita tutup itu karyawan juga, Pak masa saya baru kerja. Saya juga berpikir kasihan ya mereka ya baru kerja. Oke, kebetulan istri itu juga suka bikin kue ya. Akhirnya kita bikin kue kering untuk lebaran dan sebagainya. Medsos kita gencarkan lagi, terus kita melayani. Ya kebetulan di sini ada jenis masakan Jepang kayak yakiniku dan sebagainya. Itu masyarakat sini kan nggak punya itu, kayak kompor dan alat-alatnya. Kita melayani itu. Kita jemput bola, misalnya kita antar alat dan bahan bakunya, daging dan sebagainya ke rumah-rumah. Ya alhamdulillah bisa jalan walaupun pandemi kafe waktu itu tutup. Alhamdulillah bisa nutup ya, jalan istilahnya bisa nutup aja. Masih minus sih, tapi tidak banyak. Tapi diiringi dengan niat yang tadi ya, yang istilahnya ingin bermanfaat tadi. Bismillah kita lanjutkan. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, di tahun kedua, sebelum tahun kedua lah ya, itu kita mulai tertutup lah biaya-biaya, walaupun secara profit masih minim. Dari perjalanan tadi walaupun kita profit belum begitu banyak ya, cuma kita istilahnya gotong royong lah, istilahnya gotong royong, tenaga dan sebagainya. Tapi saya punya keyakinan bahwa kalau kita berusaha pasti ada jalan. Kita kembangkan lagi. Saya belajar dengan membaca di kafe-kafe di kota besar dan sebagainya. Ternyata banyak sekali live musik gitu ya, live musik. Akhirnya ya kita bikin kafe, kita bikin ada live musik. Alhamdulillah di Bojonegoro ya termasuk agak pionir ya, Hayari untuk live musik. Setelah pandemi saya berpikir orang haus hiburan ya, saya bikin itu live musik. Wah alhamdulillah sambutan masyarakat antusias sekali, booming. Ya ini yang bikin besar ya, namanya ya jadi besar. Pengunjung di kafe Hayari. Singkat cerita, akhirnya juga tumbuh kafe-kafe yang sama. Ya itu sudah hukum alam ya. Setiap usaha yang dianggap menjanjikan, dianggap sukses, pasti banyak yang meniru ya. Akhirnya banyak sekali. Iya inilah, kita hidup itu tidak bisa kita diam ya. Kita harus berpikir. Itu yang memotivasi saya juga ya. Kalau saya nanti pensiun nggak berpikir, banyak ya orang-orang pensiun, sindrom pensiun, jadi sakit-sakitan, jadi macam-macam lah ya, stres dan sebagainya.
saya juga gitu, harus berpikir. Akhirnya saya kurangi aja lah musik, karena saya rasa pengunjung live musik sudah terpecah-pecah. Jadi apalagi ini ya yang harus bisa saya tampilkan beda. Memang di kafe itu kita harus tampil beda, ada yang menarik. Apa sih yang buat pengunjung itu pengen ke kafe tersebut? Macam-macam, ada yang tempat bagus, istilahnya instagramable dan sebagainya itu, tapi saya anggap jangka waktunya nggak panjang. Sekali dua kali orang sudah foto di situ, selesai, tidak kembali lagi. Akhirnya ya salah satunya, karaoke kayaknya belum ada ya, kafe yang ada karaoke-nya. Jadi terbuka ini ya, istilahnya bukan seperti room terbuka. Jadi mereka bisa berkunjung sambil menunggu makanan, bisa nyanyi 1-2 lagu. Setelah itu juga bisa nyanyi 1-2 lagu, itu aja. Akhirnya ya inilah saya harus bikin ini kafe dengan konsep resto cafe, tapi dengan konsep ada karaoke-nya. Alhamdulillah sampai sekarang ya sambutan masyarakat juga bagus ya. Ini yang untuk mengatasi persaingan yang ada. Ya berkembangnya waktu mungkin nanti ada lagi apa sih yang harus dikembangkan lagi, macam kenyamanan. Saya pernah membaca juga Starbucks itu dulu kenapa sih jadi terkenal, ternyata hanya gara-gara tempat duduknya yang nyaman. Tempat duduk itu kan nggak kepikir dengan kita, ternyata saya pernah baca duduknya nyaman. Berarti saya harus bikin orang nyaman. Apa sih yang bikin orang nyaman di kafe kita? Macam-macam. Jadi potensi apa yang ada kita harus tahu. Kebetulan ada tadi karaoke dan tempatnya terbuka, rooftop ya di atas. Ini yang harus saya kembangkan. Alhamdulillah sampai saya berpikir, karena tempat kita agak terbatas ya, secara luas, pengunjungnya banyak, akhirnya saya memutuskan mau mengembangkan lagi. Rencana lokasi sudah ada. Ya memang usaha bisnis offline itu saya juga pernah baca, walaupun sederhana saya belajarnya karena saya masih lagi kerja. Sekedarnya aja, ternyata bisnis usaha kuliner offline itu nomor 1 tempat harus strategis. Dan saya juga banyak sharing dengan teman-teman yang sudah memulai dulu. Nomor 2 apa? Ternyata juga tempat lagi. Terus nomor 3 apa kira-kira? Jawabannya juga tempat lagi. Ya tempat itu nomor 1. Kalau bisnis offline, tempat nomor 1. Entah itu macam-macam ya, fasilitas parkir, terus apa sih traffic yang lewat situ, misalnya yang banyak lewat di situ anak-anak muda sekolah, ya harus makanan yang disukai anak muda dan sebagainya. Jadi itu ya, itu ada di teori-teori memang. Tapi yang saya banyak berkeyakinan itu teori itu harus diimbangi dengan praktek. Setelah praktek pasti akan berpikir ini harus diapain dan diapain lagi. Ya itulah orang hidup ya, harus terus berpikir supaya kita lebih ya hidup jadi hidup itu tadi. Kalau kita tidak mau berpikir lagi ya selesailah kita. Oke ya, itu perjalanan hidup saya dari
awal sampai sekarang ya. Kalau makna hidup, mohon maaf dulu ya kalau kayaknya kok menggurui, enggak ya. Ini menurut saya makna hidup itu ternyata apapun yang kita capai itu belum ada apa-apanya. Kepuasan, kebahagiaan, kesuksesan itu ternyata belum ada apa-apanya kalau kita tidak bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat itu banyak sekali ya. Alhamdulillah saya dari dulu itu senang berteman, senang menyenangkan teman. Itu kepuasannya luar biasa. Dengan usia yang sudah berjalan ini ternyata menyenangkan waktu saya muda itu berbeda. Menyenangkan waktu muda itu kan ya hura-hura, dugem dan sebagainya. Ternyata bukan itu malah tidak mendidik, tapi itu merupakan dasar buat saya. Saya kalau menyenangkan orang itu puas sekali. Ternyata ada hal-hal positif yang harus kita bagi ke orang lain. Entah kita bisa memberikan kerjaan dan sebagainya dengan servis yang bagus, dengan berkenaan dengan bisnis saya ini kan servis ya, pelayanan. Saya sangat senang sekali kalau pengunjung senang, dan saya itu dengan pengunjung itu hampir saya sapa semua, saya ajak ngobrol. Akhirnya ya mereka nyaman, merasa bukan kayak di kafe atau di resto, mereka merasa kayak di teman sendiri. Itu mungkin salah satu sumber apa untuk kenyamanan pengunjung, yaitu tadi ya. Jadi kebahagiaan, kesuksesan itu bukan hanya berkenaan dengan materi, bukan hanya berapa banyak pundi-pundi yang kita terima, bukan berapa banyak saldo rekening kita. Ternyata bermanfaat buat orang lain itu lebih sangat sukses saya anggap. Sementara itu kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.